wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Tami Maninggi dengan NIM 200210204176. Di sini saya akan melakukan praktikum bidang miring. Adapun tujuan dilakukannya praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring, yang kedua untuk menentukan keuntungan mekanis bidang miring, dan ketiga menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring, dan yang terakhir untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Sebelum melakukan praktikum bidang miring, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita siapkan antara lain yang pertama kit bidang miring yang terdiri dari pasir dan papan kayu, penggaris, busur derajat, 2 balok kayu sebagai beban 1 beban 2, neraca pegas, dan timbangan. Langkah selanjutnya kita timbang beban 1 pada timbangan, lalu beban 2, selanjutnya beban 1 dan beban 2. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya kita ukur panjang lintasan, tinggi, dan besar sudut pada kit bidang miring. Selanjutnya kita tulis pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita kaitkan beban 1 pada neraca pegas, lalu kita angkat pada ketinggian tertentu dengan tidak melewati lintasan kit bidang miring. Selanjutnya kita tarik dengan melintasi lintasan bidang miring. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita kaitkan beban 2 pada neraca pegas, lalu kita angkat pada titik ketinggian tertentu dengan tidak melewati lintasan kit bidang miring. Selanjutnya kita tarik dengan melewati lintasan bidang miring. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita kaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Lalu kita angkat pada ketinggian tertentu dengan tidak melewati lintasan bidang miring. Lalu dengan melewati lintasan bidang miring. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Percobaan pada bidang miring dengan ketinggian yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan pada ketinggian kedua. Langkah selanjutnya kita ukur panjang lintasan, tinggi, dan besar sudut. Selanjutnya kita catat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya kita kaitkan beban 1 pada neraca pegas, lalu kita angkat pada ketinggian tertentu dengan tidak melewati lintasan bidang miring. Selanjutnya kita tarik pada lintasan bidang miring.
Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita kaitkan beban 2 pada neraca pegas. Lalu kita angkat pada ketinggian tertentu dengan kita melewati lintasan bidang miring. Selanjutnya kita tarik dengan melewati lintasan bidang miring. Selanjutnya kita catat pada tabel hasil pengamatan. Lalu kita kaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Lalu kita angkat pada ketinggian tertentu tanpa melewati lintasan bidang miring. Selanjutnya dengan melewati lintasan bidang miring. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Pada percobaan ketiga kita akan menggunakan ketinggian yang berbeda. Lalu kita ukur panjang lintasan, tinggi dan besar sudut. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita kaitkan beban 1 pada neraca pegas, lalu diangkat dengan ketinggian tertentu dengan tidak melewati lintasan bidang miring. Selanjutnya dengan melewati lintasan bidang miring. Setelah itu kita catat. Berikutnya kita kaitkan beban kedua pada neraca pegas. Lalu kita angkat dengan ketinggian tertentu tanpa melewati lintasan. Selanjutnya dengan melewati lintasan. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita kaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Lalu kita angkat dengan ketinggian tertentu tanpa melewati lintasan bidang miring. Lalu dengan menggunakan lintasan bidang miring, setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.